Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Hari ini hari Selasa ya. Saya pengen bahas di sini tentang struktur ya teman-teman. Dan struktur itu kemarin yang nanya, Om gimana sih bisa tahu itu adalah weak low, weak high? Ya seperti di ini saya bilang ini perwakilan yang ada di otak waktu itu. Saya bilang ini adalah weak low, ini adalah liquidity, ya ini adalah liquidity. Nah ini seperti gambar ini dan saya ngejual waktu itu di sini nih. Akhirnya market ngambil weak low-nya ini. Kalau secara struktur ini kan ada low ya. Nah, secara low time frame-nya di M15 dan ini adalah H1. Saya biasanya trading itu menggunakan multi time frame ya, H1 sebagai direction-nya, M15 saya mencari zona, M5 sama M1 saya mencari confluence entry saya. Dan ini saya entry-nya. Saya punya prinsip entry itu SL tipis tisu, TP sebesar doa harapan ibu. Kunci dari metode saya itu simple, yang penting sabar sampai informasi itu terbentuk ya. Jadi konsep metode itu trading itu kunci utamanya adalah sabar ya. Saya akan membahas di video ini tentang masalah weak high dan struktur higher low, higher high yang valid dan yang weak yang menjadi potensi inducement. Oke. Nah, kembali ya teman-teman di sini. Kenapa banyak dari kita itu terkadang bisa salah ngebaca higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ini kan secara struktur kan begini, ya. Di sini adalah higher high, di sini adalah higher low. Nah, di sini adalah higher high. Di sini apa? Di sini adalah higher low. Nah, di sini adalah higher high. Nah, kita pikir di sini adalah higher low, ternyata harga break begini. Terus lanjutkan kenaikan. Oke. Keceleknya kita sering begini, betul nggak? Ternyata ini adalah yang namanya inducement. Ini adalah weak low atau inducement. Sering nggak begini? Ya wajar, saya dulu begini. Karena apa? Saya hanya terfokus dengan yang namanya membaca struktur, tidak melihat konteksnya, validasinya seperti apa. Saya dulu bingung, ini higher high higher low, higher high higher low. Tapi ini kenapa diambil low-nya terus dia terbang? Nah ternyata saya terjebak yang namanya inducement. Saya nggak memahami konteksnya, validasinya seperti apa. Saya hanya melihat terbentuknya aja, bentuknya aja saya ingin melihat. Saya nggak tahu validasinya, higher high validasinya seperti terbentuknya seperti apa, higher low itu terbentuknya harus seperti apa, lower high itu harus terbentuknya seperti apa, valid atau tidaknya. Nah, kita dibahas seperti ini. Jadi, saya buat contoh. Lihat begini, teman-teman. Ini high impulsif, ya, high. Nah, ini terjadi begini, teman-teman. Market itu kan nggak clean langsung ya. Nah, buat begini. Nah, ya, terus begini, buat lagi bergerak ke atas. Berarti ini apa? Ini adalah yang namanya break of structure. Kita kan bisa ngeliat ini. Ini adalah break of structure. Ini adalah break of structure. Nah, ini adalah higher low valid. Kenapa higher low valid? Higher low valid ini adalah higher low valid. Di sini higher high, di sini higher high dalam keadaan bullish, di sini higher low. Kalau ini kan adalah hanya bentuk teman-teman. Kalau di struktur besar kan begini. Nah, cleannya kan begini. Nah, ini kita biasanya hanya membaca yang namanya bentuk. Bentuk itu belum tentu valid. Validasinya apa aja. Nah, kalau saya higher low valid itu, higher low valid yang pertama syaratnya satu, low yang terbentuk dari liquidity sweep atau dia mengambil inducement
atau internal low sebelumnya. Ini higher low valid saya ya, sebelumnya. Artinya apa? Artinya market itu biarkan bersih dulu liquidity-nya. Yang ketiga, terjadi break of structure yang kuat, bukan cuma wick atau satu candle tipis aja nih. Jadi break of structure harus dengan yang kuat, bukan dengan wicknya aja. Yang keempat, itu harus ada displacement. Apa displacement itu? Impulsif move. Oke. Yang kelima, close di atas higher high sebelumnya. Jadi kalau saya ngambil close harus di atas higher high sebelumnya, berarti dia itu acceptance atau konfirmasi, ya jelas dapat diterima, strukturnya continuation sangat jelas ya. Kalau setelah break of structure langsung balik, nah berarti di sana itu adalah manipulasi. Jadi higher low valid saya adalah 5 ini. Low terbentuk dari liquidity sweep. Contoh, dia sudah melakukan namanya liquidity sweep ya. Nah, ini adalah low valid, higher low valid. Setelah melakukan liquidity sweep, dia melakukan yang namanya break of structure. Biasanya di sini ada yang namanya fair value gap. Dan biasanya entry-nya dari mana? Dari zona resistance become support. Jadi, higher low valid syarat saya itu yang pertama apa? Dia harus melakukan namanya liquidity sweep dulu. Ada. Oh, berarti liquidity sweep internal low itu adalah potensi inducement. Oke, terjadi yang namanya displacement kuat. Oke, break of structure kuat dengan displacement. Oke, yaudah saya tandain inilah higher low validnya atau zona invalidasinya. Kalau di sini di break dengan kuat nanti low yang ini ya, low yang ini berarti ini strukturnya berubah. Ini higher low ini di break berarti strukturnya berubah. Inducement terjadi break of structure yang kuat sudah, bukan cuman wick atau satu candle tipis ya, ragu-ragu untuk kenaikan. Biasanya kalau udah ragu-ragu dia itu potensi besarnya itu mau berbalik arah gitu. Dia naik teman volumenya nggak kuat, itu potensi manipulasi. Jadi minimal itu saya harus ada 4 ini. Kalau close di atas higher high sebelumnya itu biasanya saya pakai dua metode, satu menggunakan candlestick ya, satu menggunakan candlestick, dan saya itu sering menggunakan yang namanya chart line teman-teman. Ini memberikan saya informasi yang jelas zona-zona atau key levelnya. Makanya saya bisa nandain yang kemarin itu, yang ini adalah low weak liquidity atau inducement. Nah, kita harus memahami konteksnya. Di sini konteksnya apa? Udah jelas. Ini adalah pergerakan namanya impulsive move dari sini. Ini adalah low valid. Begitu juga dengan yang namanya lower high, itu kebalikannya saja teman-teman. Teman-teman tinggal balikin aja. Marketnya melakukan namanya impulsive move ke bawah. Ini pergerakan impulsif move ke bawah. Impulsif move ke bawah. Dari pergerakan impulsif itu teman-teman bergerak nih. Ini bergerak. Nah biasanya dia akan memanipulasinya dulu. Ini adalah lower high. Ini potensi sweep. Nah, ini adalah yang namanya inducement. Ini impulsive move ya. Di sini break low sebelumnya melakukan namanya break of structure. Nah, biasanya market kan bergeraknya setelah dia break of structure, dia akan membuat namanya liquidity dulu. Liquidity apa? Liquidity untuk dia bergerak selanjutnya. Sudah ini adalah potensi inducement liquidity. Ini adalah potensi inducement. Toh bergeraknya begini. Ya. Nah, kita baru bisa entry di sini. Konfirmasinya apa? Di sini terjadi yang namanya break of structure, atau kita entry biasa di sini. Lihat potensi inducementnya di sini apa? Oke, ini tandain liquidity. Ini retracement pullback. Nah, di sini biasanya ada yang namanya
key level teman-teman aja. Jadi metodenya, atau di sini ada zona. Zona apa? Zona ada yang bilang di situ ada Quasimodo, ada resisten di low time frame atau bagaimana. Jadi Fibonacci bisa gitu. Tapi ini pergerakannya harus impulsif kuat ya teman-teman. Breakout structure-nya jelas. Ada rejection, kita bisa entry dengan menggunakan Fibonacci. Kalau saya biasanya masuk ke zona supply di atas, ada supply di atas, saya entry bertepatan dengan yang namanya order block atau fair value gap atau inversion fair value gap atau supply fresh yang belum pernah kesentuh. Nah, itu zona saya entry atau bertepatan dengan OTE saya di 79 sampai 90. Oke. Nah, entry kedua saya di mana? Udah jelas nanti di sini dia melanjutkan penurunan continuation, di sini terjadi break. Udah, saya tunggu pullback-nya ke atas. Nah, di sini pasti ngebuat yang namanya inducement juga untuk pergerakan ini. Nah, begini. Dia melakukan sweep di sini, dia pasti ngebuat yang namanya liquidity. Nah, kalau kita scalping ya bisa main di sini, kita buy di support di sini. Ya. Nah, ini untuk konteks secara besar. Sebenarnya mau swing, mau scalping itu sama aja teman-teman. Ya, mau kita pakai SNR, mau kita pakai apa aja, metode semua sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan diri kita aja, cara melihat konteksnya. Nah, higher low tidak valid itu seperti apa? Kita kan udah bahas yang namanya higher low valid. Yang tidak valid atau weak, weak atau jebakan biasanya satu, ya, tidak ada liquidity sweep atau dia tidak berhasil melakukan namanya sweep atau tidak ada liquidity yang diambil, breaknya lemah atau cuman weak doang, tidak ada displacement, close di bawah atau sejajar dengan higher high sebelumnya. Nah, saya biasanya ini nyebutnya adalah fake move atau liquidity trap. Seperti apa? Contohnya yang kemarin saya bilang kemarin, ini adalah weak low. Strong low-nya di mana? Ini satu. Kenapa saya bilang ini adalah weak low? Yang pertama, tidak ada dia melakukan yang namanya sweep. Contoh, kan kita bisa melihat strukturnya di sini. Ini adalah pergerakan impulsif. Nah, high-nya mana? Candle high. Di sini lihat. Paling tingginya mana? Ini, ya kan? Ini. Terus kita lihat lagi high sebelumnya mana? Ini yang udah reject dari zona resistance atas ini. Oke. Mana lagi low-nya? Berarti low terakhir itu adalah ini. Dan di sini adalah jebakan. Kita harus pahamin dulu konteksnya. Jadi, weak jebakan itu seperti apa? Pertama, dia tidak ada yang namanya liquidity sweep. Seperti yang saya bilang kemarin, di sini dia tidak ada liquidity sweep di sini. Nah, paham teman-teman? Karena apa? Low terakhirnya, low orang-orang itu pertama. Di sini satu. Oke, ya, paham? Nah, tergantung konteksnya, strukturnya. Semakin rendah strukturnya itu banyak false break sebenarnya teman-teman. Nah, lihat tandanya. Ini adalah weak low-nya tadi. Kenapa saya bilang ini adalah weak low potensi inducement? Karena dia belum ada yang namanya ngambil secara 1 jam tadi liquidity. Belum ada yang namanya liquidity. Dalam 1 jam nggak ada break yang kuat. Atau dia lemah, cuman weak aja. Di sini kan weak. Ya. Dan di sini dinaikkan. Di sini udah ada kenaikan. Ternyata apa? Di sini candle bearish muncul dan di sini sejajar. Close di sini sejajar dengan high sebelumnya. Berarti potensi apa? Ini adalah weak low di mana dia bisa disapu liquidity-nya. Baru melakukan yang namanya pergerakan. Berarti ini adalah inducement. Sudah ada inducement, oke? Baru ada biasanya ada yang, nah ini yang bisa kita katakan impulsif move. Ini bisa kita jadikan zona entry kita. Kenapa? Ini bisa katakan ini adalah low validnya. Dan mengapa kemarin saya ada entry di zona ini. Nah, ini zona demand yang bisa kita gunakan untuk zona entry. Ini adalah low, higher low valid. Karena apa? Dia sudah mengambil namanya inducement low.
di sini. Oke, dia terjadi yang namanya break of structure. Di sini dia ada impulsive move atau displacement jelas. Jadi kita harus memahami dulu. Jadi bukan hanya sekedar membaca, kita pahamin konteksnya. Yang paling utama adalah konteks dari struktur. Jadi ini teman-teman bisa screenshot. Begitu juga nanti ketika lower high, teman-teman, tinggal dibalik aja. Saya biasanya ketika sudah melakukan namanya sweep liquidity, saya akan mencari market structure shift di low time frame gitu. Cari aja. Contoh di sini inducement ya. Kenapa saya sell di sini kemarin? Karena saya percaya setelah dia mengambil atau liquidity sweep di bawah sini, dia akan melakukan yang namanya retracement atau mengambil liquidity dulu, baru dia melakukan kenaikan. Saya mengambil retracement-nya untuk scalping. Nah, bisa menggunakan SNR, nih kan resisten H1. Ini support H1. Entry memang di sini, cuma nunggu reaksi. Oke, saya TP-nya di sini support. Kenapa saya di sini? Karena ini impulsive move dan mengambil inducement. Ini fake wick low. Setelah ini biasanya saya akan entry di mana? Menunggu. Contoh di sini adalah SNR. Teman-teman bisa menggunakan SNR atau metode lainnya SMC atau apa, terserah. Nah, ini kan low-nya, teman-teman. Nah, inducement yang tadi ya. Nah, lihat di sini. Di chart line apa yang terjadi di sini? Nah, di sini terjadi namanya market structure shift, MSS. Oke, ngelihat ya, sudah melakukan namanya sweep, dia terjadi namanya market structure shift. Nah, di M1 ada namanya market structure shift. Dan di sini adalah key level atau Quasimodo. Ini adalah key levelnya. Kalau menggunakan tarik Fibonacci, tinggal tarik Fibo. Ini adalah MSS, ini adalah key level. 3 di sini, low-nya di sini, invalidation-nya di sini. Nah, kalau saya begitu, teman-teman. Kalau menggunakan SNR, lihat di mana. Itu adalah support 1 jam yang ini. Ini support 1 jam, ya kan? Zona udah masuk support. Oh, ternyata ada reaksi rejection dari buyer. Nah, di sini M1 sudah terjadi namanya market structure shift. Nah, di sini ada yang namanya order block. Walaupun kurang bagus karena tidak berasal dari candle yang melakukan sweep, ini kita bisa gunakan. Ya, karena apa? Di sini ada yang namanya fair value gap. Nah, udah ada fair value gap di sini, ya nggak bisa gap. Di sini ada order block. Teman-teman bisa. Di sini ada key level kan tadi. Di sini ada key M atau key level atau apa terserah. Ya udah entry di key M-nya. Nah, saya biasanya metode begitu. 1 menit ada order block, pindah ke 5 menit. 5 menit harus terbentuk namanya support. Supportnya mana? Contoh, tadi QM, order blocknya mana? Order blocknya kan ini nih, M1 ya. Nah, di sini ada apa? Di QM tadi, kebetulan bertepatan dengan yang namanya support di apa? Support di M5. Mana supportnya? Support. Ya udah, kita bisa entry. Yang pertama dia udah MSS di low time frame. Nah, ini inducement, entry di support di M5. PP-nya di mana? Terserah teman-teman menggunakan struktur bisa, menggunakan risk ratio bisa, di sini bisa, di sini bisa. Tergantung teman-teman menggunakan struktur bisa, menggunakan RR bisa, 1:2 juga bisa, menggunakan struktur bisa. Nah, saya juga melakukan entry itu kayak di Bitcoin tuh begini nih entry saya tutup ya. Jadi kenapa nih? Kita bisa bilang di level di sini kan, yaitu kita bisa melihat konteksnya, mana potensi liquidity-nya gitu. Jadi kita harus sabar. Jadi ini kita bisa ekstensi. Jadi 38 ini kita TP parsial, sebagian sisanya biarin aja nanti SL plus. Ya udah, kita udah dapat di paling bawah. Nah, kuncinya harus sabar. Semuanya kita harus pahamin dulu konteksnya, teman-teman. Ya, jadi semua market bisa kita gunakan. Ya, jadi struktur itu membaca dan memahami konteksnya. Nah, itu aja, teman-teman. Jadi tadi struktur, valid high, valid low, dan ingat teman-teman, saya punya pesan, market itu konteksnya, market itu ada 3. Nah, teman-teman bisa catat ini atau screenshot.
konteks market bergerak. Satu, imbalance ke liquidity. Yang kedua, liquidity ke imbalance lens. Yang ketiga, liquidity ke liquidity. Nah, ini konsep konteks market itu bergeraknya. Teman-teman bisa screenshot ini dah. Nah, nanti kalau teman-teman mau, kita bisa buat video untuk entry scalping dengan SNR H1, M5, M1, H1, M15, M5, M1 ya. Nah, untuk teman-teman yang belum punya trading plan atau trading metodenya masih loncat-loncat atau apa, di sini saya punya ebook yang teman-teman bisa beli, itu harganya murah banget, 199.000. Dan di sini saya juga sudah masukkan setup A plus saya ya. Ini bisa digunakan untuk swing, scalping, intraday, semuanya SNR, semuanya sama metode entry-nya. Ya, insya Allah kalau teman-teman nanti backtest saja metodenya. Nah, ini saya sudah gunakan kurang lebih 7 tahun saya trading ya. Nah, di sini ada chapter 1, chapter 2, dan chapter 3. Teman-teman cukup beli sekali seumur hidup. Ya, nanti teman-teman bisa gabung ke komunitas kita trading santai. Dan ini nggak wajib ya teman-teman. Karena saya bukan jualan ebook. Kita cari duitnya di market itu bareng-bareng. Jadi ini setup apa saya, ini bahan-bahannya supaya sampai kita nanti bisa tanggung jawab dan membangun setup A plus ini. Oke? Jadi teman-teman bisa trading secara mandiri. Karena sukses atau tidaknya kita di trading itu tergantung kita sendiri. Oke, itu saja mungkin video singkat dari saya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan. Saya minta maaf. Kalau teman-teman suka dengan video begini, bantu kita dengan subscribe, like, komen, dan share. Ya, silakan komen kira-kira teman-teman mau dibuatkan video yang gimana. Apakah dengan metode SNR untuk entry-nya bagaimana atau lainnya. Tapi kalau teman-teman gabung di grup itu jangan berharap yang dapat sinyal ya. Di sana kita fokus membangun yang namanya strategi mandiri teman-teman sesuai dengan style atau metode yang teman-teman gunakan. Style teman-teman apa? Scalping, swing, intraday ya. Itu saja video dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.